bangun. Bangun. Ayo bangun. Siapa suruh melongo? Kamu pikir kamu tuh putri raja di sini? Maaf, Kak. Semalam aku kerja sampai larut. Alah, udah nggak usah banyak alasan. Ayo bangun. Jangan alasan, cepet bangun. Cepetan. Iya, iya. Bungsu, ambilin anduk dong. Buruan. Iya, Kak. Sarapan, Kak. Apaan nih? Bihun, tempe, tahu. Makanan kampung semuanya. Iya kamu tuh. Kalau buat masakan variasi dikit dong, biar kita nggak bosan. Hah, minimal daging ayam ya kak ya? Atau ikan? Kak, uang yang kakak kasih cuma cukup untuk beli sayuran. Ikan dan daging mahal. Oh, kamu udah berani ya nyalahin kita? Iya, kurang ajar kamu ya. Kamu pikir kita tuh nafsu apa lihat makanan kamu ini? Iya. Nih. Mampus. Rasain tuh. Makanya jangan sok di rumah ini. Kau makan sambil jalan, Ratmi? Nggak malu? Malu sih malu, tapi gimana dong? Perut aku kan masih keroncongan. Soalnya tadi pagi teh, aku cuma makan mie rebus sama singkong rebus. Aku kan masih lapar. Aku masih dalam masa pertumbuhan soalnya. Apa? Itu kan Kang Sani, ya kan? Wow, makin keren ya. Kayak Indra Bruggman gitu tuh. Emangnya kenapa? Kamu ngefans sama dia? Aku sih nggak bakal nolak kalau emang dia suka sama aku. Tapi kan dia sukanya sama kamu. Emang kamu nggak tahu apa? Mau pada nyuci, Neng? Ya iya tuh Kang. Masa mau ke bengkel sih? Akang mau ke perapatan sana, mau makan bakso yang enak itu. Neng ikut ya? Nggak bisa tuh, Akang. Saya mah harus nyuci. Bakso Pak Bejo ya Kang ya? Wah, itu mah baksonya enak pisan atuh Kang. Akang mau jalan sekarang. Ratmi ikut ya Kang ya? Ratmi, gimana itu cucian kamu? Iya, nanti kamu dimarahin sama mama kamu. Alah, kalau cucian mah gampang. Besok juga bisa nyuci. Yang penting sekarang ngebakso dulu. Ayo Kang, yuk. Yuk. Bubui bulan, sangrai bintang. Unggal bulan, aditya. Burung, kamu mau nemenin aku nyuci ya? Wah, kalian juga ada di sini rupanya. Pasti mau ngajak aku main ya. Nanti dulu ya, aku selesaikan cucian aku dulu. Aku sih ngajak si Bungsu. Nggak taunya malah si Ratmi gendut. Malah makan bakso sampai 3 mangkok lagi. Habis bangkrut aku. Men, kalau nggak dapet si Bungsu, kenapa nggak si Nilam atau Tiara? Mereka juga kan lumayan cakep. Mendingan aku nyamperin si Bungsu Rarang. Soalnya kan dia paling cantik di antara mereka bertiga, iya kan? Iya benar juga. Tapi kan kalau adiknya kan masih mentah. Nah kalau kakaknya kan udah pada mateng. Tinggal kupas aja ya nggak? Mau mateng kek, mau busuk kek, aku nggak peduli. Mereka serem-serem, kayak nenek sihir. Wah, parah. Iya, nanti kita main. Tunggu dulu ya, aku menyelesaikan cucianku dulu. Iya, ternyata kalian nggak sabar ya. Nanti dulu.
Oke. Sekarang kita main ya. Aduh, iya ya nanti. Ih. Bete, pantes aja Kang Sandi itu udah nggak pernah mau kesini lagi kan? Iya, biasanya nih, setiap malam minggu dia selalu ngajakin aku nonton. Sekarang mana pernah. Ini semua tuh pasti gara-gara si Bungsu, Kak. Jangan-jangan Kang Sandi tuh udah kepelet sama si Bungsu. Iya, kayaknya kita harus kasih pelajaran nih ke si Bungsu karena udah ngerebut Kang Sandi dari kita. Bener, Kak? Mana ya dia? Bungsu, kamu enak-enakan ya baru pulang jam segini? Nggak lihat ini udah siang. Kamu itu harusnya buatin makanan siang buat kita, bukannya kelayapan. Tapi kan cucianku banyak sekali, Kak. Jadi lama. Alah, udah deh nggak usah alasan. Sekarang kamu cepet masak, bikin makan buat kita. Cepetan sana. Burung, kamu mau nemenin aku ya? Kamu baik sekali. Kamu enak. Gak seperti aku. Kamu bebas terbang kemanapun kamu suka. Aku gak tahu kenapa kakak-kakakku sangat membenciku. Disuruh masak malah ngobrol sama burung. Emang sinting kamu tuh ya? Nggak tahu apa orang udah kelaparan? Buruan kek masaknya. Mau aku bunuh tuh burung? Kenapa ngeliatin? Buruan masak! Sini. Kamu kerja aja di rumah biar aku yang nyuci ke danau. Tapi Kak Tiara kan gak pernah nyuci. Nanti kalau Kak Tiara sakit gimana? Alah, sok tahu kamu. Udah deh, jangan bantah. Yuk. Minggir dong. Aneh, Kak Tiara kok jadi rajin? Temenan aja sama binatang. Kamu nggak tahu apa orang-orang di luar sana tuh bingung cara berburu binatang tuh gimana buat ngenyangin perut. Kak, jangan Kak. Kak jangan. Mereka teman-teman aku. Semua kasihan mereka. Kak, jangan sembelih mereka. Kak, aku mohon jangan. Kamu tuh kasihan mana? Sama mereka tuh sama perut kita yang kelaparan. Udah deh, gak usah bawel kamu. Kelinci ini tuh mau aku buat gulai daging kelinci. Terserah mau makan apa enggak. Kak. Ayo Kak. Kak. Kak, jangan. Jangan Kak. Kak. Kak, jangan Kak. Kak, jangan Kak. Jangan, mereka semua teman-teman aku. Maafin aku. Gara-gara aku kalian dibunuh. Tapi aku berjanji tidak akan pernah ada lagi binatang teman kalian yang akan dibunuh. Dasar tolol si bungsu. Binatang itu bukan buat ditangisin, tapi buat dimakan. Besok kita suruh aja si bungsu ke danau lagi. Siapa tahu aja teman binatangnya datang lagi. Oh iya ya, artinya kalau kita bisa ngedapetin banyak binatang, kita juga bisa dapat duit. Betul.
ikan bisa terbang? Ih, jangan-jangan bukan ikan lagi. Kok aku jadi serem sih? Ih. Ih. Au! Ah! Ternyata ikan mas. Wah, besar sekali ikannya. Pasti rajanya ikan. Hei, ikan gendut. Kamu nggak takut sama aku? Berani sama aku ya? Au! Geli kamu menggelitik tangan aku. Ikan, kamu mau jadi teman aku ya? Namaku Bungsu Rarang. Nama kamu siapa? Namaku Lengli. Kau boleh memanggil aku si Lengli. Ternyata kamu bisa ngomong ya? Nanti kita main bersama ya. Nanti kamu bisa nyanyi bersama sama aku. Tapi sekarang aku nyuci dulu ya. Gimana kalau aku bantuin kamu nyuci? Memangnya kamu bisa? Pakai apa nyucinya? Pakai sirup kamu? Lengli, kamu apakan cucianku? Wah, hebat. Cuciannya bersih. Wangi lagi. Wah, Lengli, ternyata kamu bisa jadi kayak mesin cuci juga ya. Ya sudah, kamu mau main kan? Sekarang. Yuk. Lengli, Lengli. Aduh, Lengli, aku takut Lengli. Aduh, asik sekali Lengli. Gara-gara ngebasuh kemarin, cucianku jadi numpuk deh nih. Mana tadi telat lagi bangunnya. Kan gak sempat makan. Lengli, awas jatuh. Aku takut. Hah? Si Bungsu lagi ngapain tuh? Awas Lengli. Bungsu! Bungsu! Ratmi. Ratmi. Bungsu, kamu hebat pisan, euy. Tadi kamu naik apaan itu? Tuh. Hah? Ikan? Gede pisan itu ikannya. Nyaingin aku gedenya. Kamu Ya bisa ampun, aja. itu ikan apa namanya? Terus, kok bisa nurut gitu? Kamu naik ikan itu tadi? Kamu tuh nerocos terus kayak polisi. Iya, tadi aku naik ikan itu. Itu sahabatku, namanya Lengli. Bungsu, kamu emang hebat ya. Dulu temenannya sama rusa, burung, kelinci. Sekarang temenannya sama ikan. Kalau dimasak, mereka pasti enak dimakan. Kamu tuh makan terus pikirannya. Ups, sorry. Lengli, aku boleh nyobain kayak Bungsu tadi nggak? Aku kan juga pengen nyobain, Lengli. Ya? Aduh, hati-hati Ratmi. Kamu kan nggak bisa berenang. Bungsu, Bungsu.
Lengli, jangan masuk ke dalam. Ntar aku kelelep. Wah, asik. Kayak main ski air yang di TV-TV itu loh. Lengli, makasih banyak ya. Kamu emang hebat. Kamu kasihan tuh Lengli. Pasti dia kecapean karena ngangkat badan kamu segede ini. Hah, sudah sore. Aku kasihkan main di sini. Kakakku pasti ngomel lagi. Aduh, gimana nih? Aku pulang dulu ya. Dasar anak bodoh. Kamu sengaja yang pulang telat. Gak tahu di rumah banyak kerjaan. Kamu gak ingat sama tugas-tugas kamu, hah? Kamu lupa? Iya, kamu tuh seharusnya tiap hari masak. Iya Kak, maaf. Tadi Bungsu kecapean, jadi Bungsu tiduran. Tapi Bungsu gak niat kok. Bungsu gak niat, Bungsu kecapean. Kita kelaparan, bego. Tuh, lihat tuh. Lihat jam berapa itu? Kamu pikir ini tuh bukan jam makan siang apa? Sini, sekarang cepat kamu masak. Jangan bikin kita kelaparan. Buruan. Aku tersiksa hidup dengan mereka. Kalau itu sih emang masalah serius. Aku juga nggak bisa nahan kalau telat makan. Jadi kakak kamu ada benernya juga sih. Kamu gimana sih? Malah belain kakakku. Emang di pikiran kamu cuma makan aja. Dasar. Udah, nengok sampai muter-muter gitu. Kenapa lu nggak samperin aja tadi? Iya, habisnya nggak dikenalin sama Lulu pada sih. Kok bengong aja sih? Enggak. Itu, aku perasaan nggak pernah lihat orang itu deh. Oh iya, siapa sih namanya? Oh, itu si Bungsu. Tapi awas loh, kakak-kakaknya galak kayak nenek sihir. Hei, ya udah yuk. Orang baru ya? Pasti yang ganteng tadi kan? Mereka itu peserta penyuluhan dari desa sekeliling kampung kita. Yuk ah. Neng, Ujang. Ada apa? Kenapa nyusul teteh ke sini? Emak pergi ke pasar. Kita ditinggalin di rumah, Teh. Iya, Ujang lapar. Di rumah nggak ada makanan. Ya udah tuh ya. Kalian tunggu dulu di sini. Teteh selesain dulu nyuci, nanti kita cari jajanan di warung ya. Iya, hore, hore. Iya, kalian tunggu dulu ya. Nanti Teteh kenalin ikan temen Teteh. Kalian bisa main loh sama dia. Memangnya Teteh bisa manggil ikan? Iya, kalian mau ketemu ikannya sekarang? Tunggu dulu ya, sebentar. Lengli! 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 Wah, besar sekali ikannya. Bungsu, hari ini aku ingin mengajak kamu dan teman-temanmu ke tempat tinggalku. Kamu mau kan? Bungsu, dia mau ngasih makan kita ya? Makanan lagi. Lengli bilang dia mau ngajak kita main ke rumahnya. Ke dalam air. Ya, Bungsu, aku kan gak bisa berenang. Ambil saja daun berenyit. Maka kamu bisa bernafas dan berenang nantinya. Ujang, cepetan ambil daun berenyit. Ini teh. Ya udah, buruan kita makan. Ayo cepat. Wah, indah sekali. Aku juga mau nih tinggal di sini. Ratmi, kamu seperti ikan paus. Nah, sekarang ayo kita ke rumahku. Nah, ini rumahku. Wah,
banget. Enak ya? Iya teh, enak teh. Enak ya makan di sini ya? Iya, memang enak ya. Enak, enak ya? Enak kan? Enak ya. Wah, kita seru banget ya main hari ini ya. Apalagi makanannya. Lengli, makasih ya. Besok kita main lagi, oke? Aduh, aku lupa waktu lagi nih. Aduh, udah sore. Gimana? Aku pulang duluan ya. Lengli, aku pulang dulu ya. Terima kasih makanannya. Bungsu emang salah, Kak. Bungsu terlalu asik ngobrol sama Ratmi. Maafin Bungsu, Kak. Maafin Bungsu. Bagus kamu ya buat alasan ya ngobrol sama Ratmi. Besok kamu mau alasan apa lagi, hah? Ampun, Kak. Bungsu janji Bungsu nggak akan ngulangin lagi, Kak. Alah, udah deh gak usah banyak omong. Kayaknya dia harus dikasih pelajaran ya. Denger ya. Mulai hari ini kamu gak boleh keluar rumah selain nyuci. Dan sekarang kamu akan dikurung di gudang biar kapok. Ayo. Iya bener kan? Ayo. Iya. Cengeng banget sih. Rasain. Pokoknya setiap kamu telat kamu akan kukurung di sini. Iya. Dan sekarang kamu bisa bergosip sepuas-puasnya. Tapi sama tikus. Yuk Kak. Ya Tuhan, kenapa nasibku malang seperti ini? Mereka saudara-saudara aku. Tapi mengapa mereka memperlakukan aku begitu kejam? Aku heran. Akhir-akhir ini tuh si Bungsu selalu pulang telat. Aku gak percaya tuh dia cuma ngobrol sama si Ratmi. Dia pacaran kali. Kak, jangan-jangan dia pacaran sama Kang Sani lagi. Ingat nggak Kak? Waktu itu kan Kang Sanusi pernah bilang kalau Kang Sani ngajak si Bungsu ngebaso. Iya kan Kak? Emang kurang ajar tuh anak. Kita harus kasih pelajaran nih ke dia. Tapi Kak, jangan buru-buru. Soalnya kalau kita salah kan kita yang malu Kak. Kayaknya mending besok kita intip dia aja. Kalau bener baru kita ajar dia. Assalamualaikum. Permisi. Siapa sih berisik banget? Pada. Anybody home? Ada apaan sih? Berisik banget. Sepada. Berisik tahu? Teh Nilam. Itu teh. Kok si Bungsu gak datang ya ke pengajian? Emangnya dia sakit ya teh? Sotoy banget sih. Dia itu gak sakit. Dia itu aku kurung di gudang. Lagian, tiap hari kerjanya ngerumpi doang sama kamu. Sampai-sampai pulang ke rumah telat. Hah? Dikurung teh? Kok teteh segitunya sih? Kan kesian teh sama si Bungsu. Emangnya kenapa? Mau saya kurung kek? Mau dibikin perkedel atau digendutin kayak kamu juga bisa. Suka-suka saya. Pergi sana. Ya udah tuh teh. Tapi teh, besok si Bungsu nyuci kan ya? Kamu tuh bawel banget sih. Buruan pergi. Kalau enggak saya kempesin sekarang. Iya teh. Dasar cewek sadis. Main kurung orang segala. Emangnya dia kambing apa? Pakai mau ngepesin aku segala lagi. Emangnya aku bantrek? Teh, Kuntilanak, kodarullah. Dikirain teh hantu. Taunya hantu ganteng. maaf Teh, saya mau nanya. Kemarin malam, Teteh pulang ngaji bareng sama teman Teteh ngaji kan? Saya lagi nyari teman Teteh. Kenapa sih Kang nanyain teman saya? Mendingan nanya saya aja ya Kang ya. Enggak Teh, saya cuma ingin kenalan sama teman Teteh. Kenapa sih tiap cowok ganteng nanyain si Bungsu mulu? Dasar pilih kasih.
teman Teteh itu namanya Bungsu kan? Sekarang dia ada di rumah. Akang, percuma juga Akang datang ke rumahnya sekarang. Si Bungsu teh lagi dikurung sama kakaknya di gudang, nggak boleh keluar rumah. Kang, mendingan tanyain saya aja ya. Makasih Teh, saya permisi dulu. Gelo. Baru ditawarin aja, udah kabur. Dasar beli kasih, cowok sadis. Tunggu. Dengar ya, kalau hari ini kamu pulang telat lagi, aku usir kamu dari rumah. Ngerti? Kak, emangnya kita jadi ngintipin si Bungsu di danau? Jadi dong. Ya, tapi kakak aja ya yang pergi. Aku pengen ke salon nih, Kak. Nggak apa-apa ya? Ya udah. Pokoknya kalau bener-bener si Bungsu pacaran sama Kang Sani, aku habisi dia dengan tanganku sendiri. Setuju, Kak. Lengli. 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 Kayaknya kamu lagi sedih, Bungsu. Kenapa? Kamu mau kan nyanyi buat aku? Boleh. Merdu sekali suara si Bungsu. Aku belum pernah dengar suara seindah ini. Kok aku jadi ngantuk ya? Mungkin sarapan tadi kebanyakan kali ya. Kenapa si Bungsu jadi pulang duluan? Kak Tiara kemana sih? Kakak dari mana? Kok acak kadul kayak gini sih? Kakak ketiduran tadi di danau. Heran. Kok aku sampai tertidur pula sih dengan suara merdunya si Bungsu? Kakak, bangun ih. Kakak ini gimana sih? Katanya mau ngintip si Bungsu. Kenapa malah tidur? Kamu tuh nggak tahu sih gimana merdunya suara si Bungsu. Aku tuh kayak kebius tau nggak? Kakak ini bolot apa budek sih? Suaranya si Bungsu merdu. Jelas-jelas kayak kaleng romeng begitu. Ada-ada aja. Ya udah deh, pokoknya mulai besok aku yang ngintipin dia. Kakak di rumah aja. Ratmi kan? Ganteng, ada apa? Enggak, saya tuh mau ketemu sama si Bungsu. Teteh nggak sama dia? Si Akang ini gimana sih? Kan aku udah bilang kalau si Bungsu nggak boleh keluar rumah sama kakaknya yang sadis itu. Waduh, gimana ya Teh? Kebetulan Kakang malam ini harus pulang. Itu mah masalah Akang. Gitu aja kok repot. Makanya sama saya aja ya Kang ya. Ngapain nanyain yang nggak ada? Maaf Teh, saya bukannya ngeledek. Teteh bukan tipenya saya. Ya udah, salamin aja dari saya. Jaka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia tuh si Bungsu. Pokoknya gue gak boleh lengah kayak Kak Tiara. Mau dia kentut kek, mau nyanyi atau apa, sebodoh amat. Aku gak boleh ketiduran. Apa benar itu suara si Bungsu? Oh, benar juga ya kata Kak Tiara.
suaranya emang bagus sih. Ih, kenapa sih aku kok jadi ngebelain si bungsu gitu? Apaan? Dia kan kentut juga fales. Apaan sih? Aduh, aku ngantuk banget. Aku nggak boleh ngantuk. Ngantuk banget. Aduh, dingin banget. Tapi untung aku ada di dekat air. Ikan apaan lagi tuh? Mana ikan yang tadi ya? Kak Tiara! Kak Tiara! Kak! Aduh, Nilam, kamu kenapa basah kuyup kayak gini? Kecebur di mana kamu? Aku habis kecebur di danau, Kak. Kak, tahu nggak sih? Si bungsu itu punya teman ikan gede banget dan bagus. Mau lihat nggak, Kak? Wah, gede banget. Enak nih kalau dipepes. Iya, Kak. Lengli, Tanilam, Lengli. Jadi ikan ini ya yang selalu buat kamu pulang telat, bungsu. Kenapa kamu gak pernah cerita? Kamu gak mau bagi-bagi kesenangan kamu ya? Bukan itu Kak Tiara, tetapi... Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita nggak apa-apa. Makanya kami putusin buat ngambil sendiri. Kak, jangan potong ikan ini, Kak. Lengli satu-satunya temanku, Kak. Kasihan, Kak. Aku mohon, jangan potong, Kak. Si Ratmi gendut itu teman kamu kan? Ayo Kak, kita masak ikannya. Kak. Aku mohon, jangan potong teman aku, Kak. Aku akan melakukan apa saja, Kak. Kamu juga akan melakukan apa saja termasuk berbohong kan? Kalau kita lepasin ikan ini, nanti kamu akan sembunyiin, terus kamu pulang telat lagi. Mendingan kita goreng aja ikan Iya ini. dong, Kak. Kak, aku serius, Kak. Kalau Kakak ingin memotong ikan itu, aku akan bunuh diri. Oke, tadi kamu bilang kamu akan melakukan apa saja kalau ikan itu kita biarin hidup kan? Aku minta mulai sekarang kamu olah semua tanah yang terbengkalai itu. Kamu juga harus melakukan semua pekerjaan rumah dan kamu juga tidak boleh mencuci di danau. Ikan itu hanya boleh kamu pelihara di rumah. Ngerti? Ngerti kan? Nih ikannya. Ayo Kak. Lengli. Sabar ya, Lengli. Kamu pasti akan baik-baik aja. Bungsu, aku terharu melihat perjuanganmu menyelamatkan aku. Aku tidak akan melupakan itu, Bungsu. Aku akan membalas budimu suatu hari nanti. Bungsu. Ini aku. Ratmi, Gimana kamu, Bungsu? Si Lengli udah dimasak ya sama kakak kamu. enggak. Si Lengli aku taruh di bak. Terus aku minta sama kakakku untuk tidak dipotong. Tapi aku nggak boleh keluar rumah. Terus aku juga harus mengolah kebun kakak aku. Ya udah Bungsu, kamu tenang ya. Nanti aku bantu kamu. Besok pagi aku ke kebun kamu ya. Iya.
juga aku sudah susah payah mengolah kebun ini bersama Ratmi. Tanahnya juga emang udah nggak subur, Kak. Ah, nggak peduli. Kamu sendiri kan yang menyanggupi untuk mengolah kebun ini. Terserah kamu gimana caranya. Iya, pokoknya kalau tanaman ini nih masih layu juga, ikan kamu bakal kita potong. Kak, jangan, Kak. Ayo Kak. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Kak? Oh iya, duduk dulu. Makasih Teh. Saya mau ketemu Bungsu. Hah? Mau ketemu sama si Bungsu? Ada apaan? Begini Teh. Sebenarnya saya mau kenalan sama Bungsu. Dulu saya pernah lihat dia pulang bareng sama temannya yang gendut itu Teh. Oh, tapi si bungsunya lagi sibuk. Mendingan kenalan sama kita aja. Nama saya Tiara, kakaknya bungsu. Kalau saya Nilam, saya juga kakaknya Bungsu kok. Boleh saya ketemu Bungsu? Bungsunya lagi sibuk, dia nggak bisa diganggu. Emangnya Bungsu lagi sibuk apa Teh? Dia lagi sibuk macul, terus abis itu mau saya suruh cari kayu di hutan, abis itu mau saya suruh kirim surat ke kota. Pokoknya nggak bisa diganggu deh, sibuk. Pulangnya mungkin minggu depan. Oh gitu ya Teh. Kalau begitu saya mau pamit dulu. Mendingan duduk dulu ngobrol-ngobrol kita sambil minum teh, mau ya? Nggak usah Teh, lain kali aja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kenapa sih setiap cowok cakep yang datang ke sini pasti carinya si Bungsu, si Bungsu? Kegatelan ya emang dia? Iya nih, aku udah nggak tahan lagi. Gimana kalau kita sembelih aja ikannya biar dia tahu rasa? Setuju. Terima kasih kamu sudah mengasih kebahagiaan sama aku. Tapi sayang, hidupmu berakhir seperti ini. Bungsu, kamu tidak usah menangis. Sesungguhnya, aku sangat bahagia karena mendapatkan cinta kasih begitu besar dari kamu. Ingat Bungsu, meskipun aku sudah tidak ada, aku akan selalu mendampingimu. Neng Bungsu, kamu nanam pohon baru ya? Pohon apa ini? Kok daunnya aneh? Aneh sekali. Kenapa ada pohon di sini? Kemarin belum ada. Cepat sekali tumbuhnya. Ini kan tempat aku mengubur tulang si Lengli. Aduh. Aduh. Neng Bungsu? Neng Bungsu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Cuma luka sedikit. Aduh, tapi sakit juga sih. Kayaknya keseleo deh. Aduh. Ajaib. Pak, lukanya sembuh.
Ajaib sekali, Pak. Iya. Si Bungsu hebat ya. Iya. Udah bisa ngobatin dia, gila Iya. bener. Gimana, Pak? Alhamdulillah bungsu. Sakit tidak ada bapak. Sudah sembuh. Terima kasih bungsu. Terima kasih banyak. Pinter banget ya si bungsu sekarang. Iya, pinter banget. Padahal dulu dia nggak bisa ngobatin ya. Iya. Gila. Silakan, Bu. Sudah sehat. Apanya yang sakit, Bu? Di sini. Ngapain lagi tuh anak? Bukannya kerja malah sibuk ngurusin orang-orang. Apa-apaan ini? Kok jadi kayak posyandu gratisan sih? Denger ya, mulai sekarang siapapun yang mau berobat ke sini harus bayar. Di dunia ini gak ada yang gratis tahu. Dan siapa aja yang tadi udah berobat di sini, setor uangnya padaku. Wah, paling-paling tuh orang. Gimana sih ya? Iya, kok bayar ya? Katanya gratis. Siapa suruh kalian semua bisik-bisik? Kalian semua itu disuruh bayar, bukannya bisik-bisik. Apa mau? Pohon ini ngembaliin penyakit kalian lagi? Mau? Kak, kenapa mereka suruh bayar? Kasihan kan mereka. Mereka semua orang miskin, Kak. Diam kamu. Jangan ikut campur. Urusan kamu cuma ngobatin mereka, yang lainnya biar aku yang urus. Dasar cus. Denger ya, mulai sekarang yang mau berobat harus daftar ke aku. Mana duitnya? Sabar ya, Pak. Saya akan tetap berusaha membantu Bapak semampu Sini. saya. Mana uangnya? Mana? Mana? Kamu mana? Cepat. Tadi siapa saja yang sudah diobati? Mana uangnya? Sini. Mana duitnya? Rp3 juta. Kamu berapa? 2,5 juta di aku, Kak. Kalau begini terus bulan depan kita bisa beli baju, perhiasan. Wah, Terus kita juga bisa beli kulkas baru, TV baru. Yes, cepet kaya. kita bisa jadi orang paling kaya di kampung ini. Turunin Iya, ya. Pak, cepat, Hati-hati Pak. dong. Awas, jangan sampai Aduh. lecet, Pak. Pelan-pelan saja. Yes. Hati-hati ya. Iya neng. Kak, berarti kita bisa nonton gosip-gosip artis dong. Iya. Hari ini kamu kenapa? Kok diam aja, Ratmi? Biasanya kamu ngoceh-ngoceh. Lapar lah, cowok ganteng lah. Kamu ada masalah, Ratmi? Iya, Bungsu. Ibuku sakit. Udah seminggu ini dia batuk-batuk terus. Tadi pagi malah ngeluarin darah dari mulutnya. Ya udah, nanti aku obatin sama daun pohon silengli. Masa teman aku sendiri nggak aku tolong? Makasih, Bungsu. Aku tahu kamu tuh baik banget. Tapi nanti kakak kamu malah minta bayaran. Aku kan gak ada duit sesen pun, Bungsu. Adikku aja putus sekolah gara-gara gak ada biaya. Ya udah, masalah biaya nggak usah dipikirin. Nggak usah sedih gitu dong. Masa teman aku sedih sih? Ayo ketawa. Nggak lucu tahu kalau kamu sedih. Ayo ketawa dong. Ayo ketawa. Lengli, kamu tahu Ratmi kan sahabat aku? Ibunya sakit. Aku kasihan sama mereka. Adiknya juga putus sekolah karena nggak ada uang. Aku ingin bantu mereka, Lengli. Terima kasih, Lengli. Aku ke rumah Ratmi dulu ya. Tidak mungkin. Lengli, aku tahu maksud kamu. Kamu mau membantu Ratmi kan? Terima kasih, kau memang baik banget. Terima kasih, Lengli. Gimana, Neng? Ada nggak? Ih, diem aja kenapa sih, Bang? Cerewet banget. Kok duit aku udah habis sih?
Kamu sih belanjanya kalap banget. Udah tahu uang kita tinggal sedikit. Kakak kenapa jadi nyalahin aku? Orang kakak juga belanjanya banyak begini. Mana nih? Ada gak nih duitnya? Bang, bisa diem gak sih? Berisik banget. Kak, bungsu tuh. Aduh, mudah-mudahan Ratu senang. Oh iya, mau ngapain anak tuyul itu? Kok dia bawa duit banyak gitu ya, Kak? Kita ikutin yuk. Neng, gimana nih ongkosnya? Bayar dong. Kita nggak bakal kabur, Dodol. Pokoknya abang tunggu aja di situ, nyalain aja argonya. Ntar juga kita bayar. Oh, Bawel. banget. Ibu minum dulu ya. Gimana, Bu? Tenggorokan Ibu sudah nggak sakit lagi. Badan Ibu sudah lebih segar. Terima kasih ya, Neng. Ibu mesti balas pakai apa? Ibu nggak usah mikirin itu. Ibu bersyukur saja sama Allah. Ini uang sekolah buat Ujang dan Eneng. Kasihan kalau mereka sampai putus sekolah. Bungsu, jangan. Nanti kalau ketahuan kakak kamu gimana? Iya, bener kata si gendut itu. Kalau aku tahu aku nggak akan diem aja. Sini, mana duitnya? Kak, mereka lebih membutuhkan. Kakak jangan serakah begitu dong. Lagian kakak kan udah dapat uang dari orang-orang yang aku obatin. Kamu tuh emang goblok ya? Kau pikir duit itu datang dari atas langit apa? Udah nyuri juga masih khotbah. Tapi itu uang aku sendiri. Aku nggak nyuri. Alah, bohong. Kalau gitu kamu dapat uang ini dari mana? Hah? Udah Kak, kita tanya dia di rumah aja. Ayo. Ayo. Kakak emang kejam. Kakak nggak mau nolong orang yang kesusahan. Kamu yang kejam. Kamu kan yang udah nyolong duit kita. Udah berapa kali kamu ngelakuin itu, hah? Enggak, Kak. Aku nggak nyuri uang kakak. Percaya sama Bungsu. Kamu tuh emang kurang ajar ya. Emangnya kamu ngedapetin duit itu dari mana? Hah? Masih juga nggak mau ngaku. Kak, kayaknya dia ini mesti kita kasih pelajaran. Jangan, Kak. Jangan, Kak. Jangan, Kak. Ngaku. Ayo Bungsu ngaku. dapat uang itu dari pohon, Kak. Aneh. Pohon. Iya, Pohon. pohon. Wah, ajaib banget pohon ini. Mungkin dia juga bisa kasih kita mobil. Mana? Nggak ada duitnya kok. Aku nggak tahu, Kak. Tadi sore tiba-tiba saja di dalamnya ada uangnya. Hei, pohon. Aku minta duit dong. Pohon. Mana sih kok nggak bisa sih, Bungsu? Aku nggak tahu, Kak. Payah nih pohon. Aku tahu caranya. Pohon. Pohon jelek. Kalau kamu nggak ngeluarin uang sekarang juga, aku tebang kamu. Iya, Kak. Kak, jangan, Kak. Jangan tebang pohonnya, Kamu Kak. tuh diam aja. Udah, Kak. Tebang aja, Kak. Loh, kok duitnya cuma recehan sih? Aduh. 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 Sakit. Aduh. Lumayan banyak juga uangnya. Iyalah, Kak. Pokoknya nih ya, kalau kita mintanya sering-sering ya pasti banyak lah. Uang kita kan udah habis.
Kayaknya kita harus sering-sering deh minta duit sama si pohon bau itu. Mm-mm. Terus kita juga harus minta si bungsu naikin tarif ngobatinnya. Kalau nggak gitu kita nggak bisa belanja lagi. Tenang aja Kak, kalau masalah itu sih biar aku sendiri yang ngomong sama si bungsu. Lengli, maafin aku ya. Maafin aku karena udah ngebawa kamu dalam penderitaan aku. Kakakku mengancam menebang kamu. Seandainya saja aku bisa meninggalkan tempat ini. Bungsu. Bungsu. Bagaimana aku bisa ketemu kamu ya? Urusan ketemu kakak kamu aja kok ribet banget. Cahaya apaan itu? Daun. Tapi kok orang-orang bilang daun ini daun ajaib dari rumah si bungsu. Ajaib? Kok ada di tangan gue ya? Rupanya pohon ini yang terkenal itu ya? Sudah, Pak. Bapak akan segera baikan. Terima kasih. Sini uangnya. Pasien berikutnya. Kak, Kang Jaka tuh. Ayo bubar. Waktu berobatnya udah habis. Saya juga belum Bubar. bisa matiin. Tadi. Ayo. Bungsu, kamu juga ikut masuk. Masuk Buruan. cepat. Hai Kang Jaka. Kamu mau ngapain di sini? Ketemu sama saya? Enggak, saya mau nanya aja. Apa benar daun ini berasal dari pohon ini? Oh iya, ini pohon ikan ajaib. Bagus kan, Kang? Kang Jaka mau lagi? Boleh teh, saya cuma penasaran aja. Kata orang-orang, daun ini buat pengobatan. Kebetulan, bapak saya itu kena rematik. Oh, kasihan. Ya udah, saya ambilin dulu ya. Sebentar ya, Kang. Agak susah. Ih, kakak, masa metik daun begituan doang nggak bisa sih? Sini biar aku aja deh. Tunggu ya, Kang. Brengsek. Kok jadi susah gini sih? Mungkin harusnya yang memetik daun itu bungsu teh. Iya kali ya, Kang. Soalnya kita nggak biasa ya, Kak, ya metik-metik daun kayak gini suka gatel. Ih, Bungsu. Bungsu. Iya, Kak. Ada apa, Kak? buruan, petikin daunnya satu. Buat bapaknya Kang Jaka lagi sakit tuh. Kamu udah biasa kan naik-naik pohon? Ya udah cepet. Sini.
Semoga penyakit Bapak Kang Jaka cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih ya, Teh. Oh ya, saya boleh ngobrol sebentar sama Bungsu? Enggak bisa. Soalnya si bungsunya lagi sibuk ya, Kak ya. Iya. Jadi kalau mau ngobrol sama kita aja. Soalnya kita lagi santai kok. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muncul lagi. Payah. Jaka. Namanya Jaka. Seperti Jaka Tarub. Kok aku jadi ngebayangin dia terus ya? Bungsu, Kang Jaka. maaf kalau Kang Jaka ngagetin kamu. Tadi si Ratmi ngasih tahu kalau kamu biasa nyuci di sini. Kakang pengen kenalan sama kamu, tapi kalau di rumah susah banget ya. Kakak saya emang jahat, Kang. Tapi kenapa ya Kang Jaka kok mau kenalan sama saya? Kakang sudah lama melihat kamu, tapi untuk kenalan sama kamu susah banget. Kakang nggak tahu, begitu melihat kamu, wajah kamu selalu dalam pikiran Kakang. Tadi malam, Kakang seperti dituntun oleh daun yang jatuh di rumah. Kakang pengen kenal kamu lebih jauh, boleh kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bungsu, minggu depan aku mengundang kamu ke rumahku. Aku ingin kenalin kamu sama orang tuaku. Karena minggu depan ada syukuran kepergian orang tuaku ke haji. Si Bungsu nggak boleh pergi jauh. Jadi nanti kita yang akan nganter Bungsu ke syukuran orang tua kami itu. Ya udah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bungsu. Kok sendirian? Mana teman kamu si Ratmi? Lagi ke pasar, Kak. Kok Kakak ada di sini? Ada apa, Kak? Enggak, kita cuma pengen nengokin kamu aja kok. Emangnya ntar malam kamu jadi ke rumahnya Kang Jaka ya? Iya, Kak. Ini aku lagi nyuci. Bajuku yang bagus kan cuma pas setel, Kak. Oh gitu. Emangnya sebelumnya udah pernah ke rumah Kang Jaka ya Bungsu? Belum, Kak. Kan aku baru kenal. Oh, Terus kamu nanti mau pakai baju apa ke rumahnya Kang Jaka? Pakai baju muslim. Kan yang penting rapi dan sopan. oh. Yang ini. Cucianku. Cucianku mana? Tahu. Kak. Itu bajuku. Itu bajuku. Itu bajuku Jangan konyol kamu Bungsu, itu dalam. Dasar bego. Baju jelek kayak gitu aja. Ih, Kamu mau kecemplung mati konyol. Kak, rambut aku bagus nggak Kak? Udah bagus. Kak. Aku bagaimana? Masa pakai baju seperti ini? Udahlah, lo tuh nggak usah sok cantik. Orang juga udah biasa kok lihat lo kucil kayak gini. Emang lo biasanya kucil kan? Aduh, Kak. Tapi kalau aku datang seperti ini, nanti aku dianggap gak menghargai acara syukuran itu. Ya udah, gak usah datang aja. Susah bener. Ih, Kak lihat deh tuh Kak. Kakak, aku bagaimana? Aku malu, Kak. Aku juga tadi bilang gak usah ikut. Dasar. Iya kamu itu bikin malu aja tahu nggak sih? Sana-sana jauh-jauh kek. Kak, aku sebenarnya juga gak enak, Kak. Tapi aku sudah janji sama Kang Jaka. Ya udah deh, Kakak masuk duluan. Biar aku nunggu Kang Jaka di sini.
Ya udah, emangnya kita pikirin. Yuk. Iya, iya. Permisi ya, Bu. Silakan, Pak. Pak, calonnya Jaka sudah datang. Selamat ya, Pak. Besok jadi ke Mekah. Insya Allah. Doain aja ya. Jaka, itu pilihan kamu. Nggak salah. Kok kayak gitu? Bukan, Pak. Teh, si Bungsu mana? Nggak jadi ikut? Ada kok, Kang. Dia gak mau masuk. Dia nunggu di luar. Pak, Bu, permisi. Bungsu, Kang Jaka, kenapa kamu di sini? aku malu Kang Jaka. Pakaianku seperti ini. Ya sudah, nggak apa-apa, tenang saja ya. Terima kasih. Hati-hati Pak. ya, Pak. Bu, ini kenalin, Bungsu. Maaf, baju yang saya pakai kurang sopan. Iya, Bu. Dia emang agak seenaknya. Masa ke acara seperti ini pakai baju seperti itu? Nggak apa-apa. Ini kan syukuran. Yang penting Bungsu ikut mendoakan Bapak supaya selamat di Mekah ya. Kamu dari Sirna Gali kan? Nanti kamu tidur di sini ya. Pulangnya besok pagi. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ya ampun Om, makasih banget ya atas kebaikan Om. Kita sih mau disuruh nginep di sini seminggu juga nggak apa-apa kok Om. Betul, Om. Loh, ini si Bungsu kok nggak kelihatan? Nggak ikut ngobrol di sini, kemana dia? Oh, si Bungsu lagi beresin kamar buat kita. Oh ya? Rajin ya dia? Hah? Ya sudah, Bapak ke depan dulu ya. Iya. Jadi kalian cuma bertiga tinggal di rumah? Iya Bu, tapi yang kerja keras banting tulang buat kehidupan kita sehari-hari ya kita berdua ya Kak. Ya kalau si Bungsu sih cuma santai-santai aja di rumah. Loh, bukannya dia anak yang rajin? Oh, rajin mah di sini aja. Biasa, Bu, kan lagi cari muka. Oh. Maling! Tolong, ada maling! Apa? Maling! Ibu, Jaka, ada apa Ibu? lihat Jaka, perhiasan ibu hilang. Bapak, Ibu, di rumah ini mana ada maling? Tadi pagi itu, Jaka bangun pagi, terus olahraga. Semua pintu udah dikunci kok, Bu. tapi lihat ini Jaka, habis. Sudah, Bu. Ibu, dicari. Habis, Iya, Pak. nanti dicari, Bu, dicari. Bu, pasti ada orang dalam. Iya, pasti orang dalam. Maaf ya, Bu, Pak. Ini mungkin memalukan buat saya. Tapi saya harus mengungkapkan kebenaran ini. Tadi malam, saya lihat si Bungsu keluar dari kamar lama sekali. Si Bungsu. Iya, mungkin sebaiknya Ibu periksa barang bawaannya si Bungsu. Ya ampun, Pak. Ternyata anak ini maling, Pak. Heh, di mana perhiasanku yang lain? Ayo ngaku, di mana kamu sembunyikan? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu kenapa perhiasan itu ada di tas saya. Ada yang memfitnah saya, Bu. Alah, nggak usah kamu pura-pura. Dasar anak kurang ajar. Dibaikin malah maling. Ayo pergi dari sini. Pergi. Sudah, Bu. Ayo pergi. Pergi.
Bu, tenang, Bu, tenang. Sabar ya. Ibu, Kenapa melamun? Mikirin si bungsu ya? iya Bu. Jujur, Jaka sendiri nggak percaya kalau si bungsu tuh melakukan itu, Bu. Manusia itu susah ditebak, Jaka. Sudah ya, kamu jangan sedih begitu dong. Nanti ibu carikan pacar yang 2 kali lipat lebih cantik dari dia. Ini, Pak. Teh, lihat teh. Tega banget dia memfitnah adiknya sendiri. Gimana ya caranya kita bikin bukti? Dipoto, Teh. Wah, kalian emang pinter ya. Iya. Jaka! Jaka! Ada apa, Ratmi? Aku udah dengar soal si bungsu. Aku jamin dia nggak salah apa-apa. Dia cuma difitnah sama kakak-kakaknya. Aku punya buktinya kok, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Jaka, Kamu harus ikut aku ketemu ibu. Kakang bisa ngejelasin kalau bukan kamu yang mencuri perhiasan. Gimana caranya mau ngejelasin? Kalian tuh benar-benar tega ya, memfitnah adik sendiri. Kalian busuk. Bungsu, kamu ikut kakang ke rumah ya. tapi Kang, Udah nggak apa-apa, yuk. Kang, Kurang ajar. Awas kamu, Jaka. Tunggu pembalasanku. Maafkan ibu ya, bungsu. Ibu terburu emosi. Ibu sudah menuduh orang yang tidak bersalah. Itu sangat manusiawi kok, Bu. Yang penting si bungsu kan sudah memaafkan ibu. Betul gak, bungsu? Ibu, Astaga, jangan kenapa, Jaga, Pak. kayaknya ada benda yang menusuk Jaka, Pak. Bapak. Jaga. Tenang ya, Nak. Tenang, Pak. Tenang, Jaga. Jaga, kamu gak apa-apa kan? Bu, Jaka, kamu tidak apa-apa? Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Jaka. Jaga. Bungsu, perjuangan aku untuk mendapatkan kamu benar-benar berat. Ini nggak boleh sia-sia. Kamu harus kumiliki, Bungsu. Maukah kamu jadi istriku?